Ayo anak-anak, sudah saatnya tidur. Iya, Bu. Tapi cerita dulu. Aduh, itu lagi. Kalian tidak bosan mendengar cerita itu? Hayo, pasti kalian belum mau tidur kan? Tidak, Bu. Kami janji akan tidur setelah Ibu cerita. Kami kan ingin tahu semua yang Ibu dan kakek ingat. Kami tidak pernah bosan dengar cerita itu. Cerita ya, Bu. Iya. Baiklah, sekarang kalian dengarkan ya. Beberapa tahun yang lalu, ketika Isa Al-Masih kembali dari Gerasa, sejumlah besar orang datang mengerumuninya. Datanglah seorang kepala rumah ibadah bernama Yairus. Pada waktu ia melihat Isa, sujudlah ia di hadapannya dan memohon dengan sangat kepadanya. Tolonglah, putriku satu-satunya sakit dan sekarang hampir mati. Aku mohon, tolonglah, datanglah ke rumahku, sembuhkan dia, supaya anakku jangan mati. Tolonglah. Isa pergi bersamanya. Sementara Isa masih bicara, datanglah orang-orang suruhan dari keluarganya. Mereka berkata, Maafkan saya, anakmu sudah meninggal. Mengapa engkau masih juga menyusahkan guru? tetapi ternyata sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanpa mempedulikan perkataan mereka, Isa bersabda kepada kepala rumah ibadah itu, Janganlah takut, percayalah saja, maka putrimu akan sembuh. Setelah sampai di tempat tinggal kepala rumah ibadah itu, Isa melihat orang-orang yang berkabung. Mereka menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ia bersabda, Mengapa kamu berkabung dan meratap? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Mendengar perkataan itu, mereka pun menertawakannya. Isa menyuruh orang-orang itu keluar. Lalu ayah dan ibu dari anak itu, serta orang-orang yang menyertainya, dibawanya masuk ke dalam kamar anak itu. Ia memegang tangan anak perempuan itu dan bersabda, Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Mereka semua menjadi sangat heran melihat putri mereka langsung hidup kembali, berdiri dan berjalan. Dan kedua orang tuanya langsung memeluknya. Mereka sangat takjub melihat mukjizat yang dilakukan Isa Al-Masih. Dengan keras, Isa melarang mereka supaya jangan ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Tentu saja permintaan Isa Al-Masih untuk merahasiakan hal itu sangatlah sulit. Karena penduduk di situ sudah mendengar bahwa anak Yairus sudah meninggal. Semua orang sangat terkejut dan ingin tahu mukjizat apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia sudah mati, hidup kembali. Itu mukjizat kan? Kakek sungguh sangat gembira dan bahagia melihat putri kecil kakek dapat hidup kembali. Setiap kali kakek melihat ibumu, kakek bersyukur kepada Isa Al-Masih karena mau datang ke rumah kakek beberapa tahun yang lalu. Tanpa Isa, ibumu tidak akan pernah hidup kembali dan kakek tidak akan pernah melihat kalian berdua, cucuku. Kedatangan Isa Al-Masih ke rumah kakek benar-benar telah mengubah hidup kakek dan keluarga kita. Oh iya, Kek. Itulah sebabnya kenapa kita berdua suka sekali cerita ini. Baiklah anak-anak, saatnya tidur. Ayo kita berdoa dan segera tidur.